Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pada bulan 2 ini, untuk kami bersama-sama menggumulkan khususnya tentang bagaimana kami belajar mengasihi Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa punya bijaksana yang benar untuk kami bisa memahami arti mengasihi Tuhan, khususnya dalam konteks kehidupan kami di abad 21, khususnya di abad postmodern. Ini bagaimana kami senantiasa masih melihat mengasihi Tuhan dengan benar adalah sesuatu yang masih hidup dan yang masih dapat terpancar dari kehidupan orang percaya. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan yang jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa belajar khususnya di dalam setiap kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan, ya doa kami yang kami mohon dan kami serahkan. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, hari ini kita sama-sama akan memulai seri yang baru, yaitu adalah kita membahas tentang The Loving God and Our Postmodern World, di mana kita memulai pada minggu ini, yaitu kita akan membahas dari Agustinus, lalu minggu depan kita akan membahas dari Bernard de Clairvaux, lalu juga pada minggu yang ketiga kita akan membahas dari Thomas A. Kempis, lalu juga dari minggu yang keempat kita akan belajar dari seorang tokoh spiritual Kristen, yaitu Meister Eckhart, dan khususnya kita bagaimana menggumulkan ini di dalam konteks kita hidup di dalam postmodern world. Nah, saudara, kalau kita melihat zaman postmodern adalah satu zaman yang perlu kita kenali. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa zaman postmodern adalah satu zaman yang sangat-sangat memberikan distraction bagi kita, bagaimana kita mengasihi dengan benar, melayani dengan benar, mengerti firman dengan benar, maupun membawa diri kita kepada Tuhan dengan benar. Kita melihat postmodernism adalah satu zaman di mana kita dikacau balaukan, khususnya bagaimana kita untuk memahami tentang kehidupan rohani. Dan oleh karena itu kita perlu percaya bahwa hidup kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan tentu saja kita harus berdoa memohon Roh Kudus bekerja supaya setiap kita masing-masing bisa masih memiliki kesensitifan, khususnya bagaimana kita memperhatikan kerohanian kita di abad 21. Nah, saudara, sebelumnya kita akan masuk di dalam satu pembacaan konteks, yaitu adalah bagaimana kita mengerti abad postmodern. Nah, mungkin bisa langsung ke slide berikutnya. Saudara, kita melihat postmodern world itu adalah dunia yang seperti apa. Nah, saudara, saya memberikan singkatnya sebuah definisi, khususnya kita melihat apa yang menjadi ciri-ciri daripada postmodernism atau menjadi ciri-ciri dari dunia postmodern. Nah, saudara, kalau kita melihat ada beberapa ciri-ciri, sebenarnya banyak sekali ciri-cirinya, tetapi yang menjadi sangat-sangat basic di dalam konteks postmodernism itu adalah di dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah nihilism atau relativism. Nah, ini adalah satu konsep, yaitu di dalam dunia ini mereka menolak apa yang namanya sesuatu yang bersifat absolut. Maka mereka percaya there is no absolute in this world. Tidak ada sesuatu yang absolut di dalam dunia ini. Maka di dalam segala sesuatu, waktu kita melihat kekristenan membicarakan tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka bagi orang-orang postmodern, tidak harus Kristus menjadi satu-satunya. Nah, saudara, ini adalah salah satu penolakan daripada orang-orang postmodern terhadap orang Kristen yang membicarakan atau menginjili dan memberitakan bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat memberikan keselamatan. Nah, orang-orang postmodern mengatakan, no, masih banyak orang-orang yang memiliki potensi-potensi untuk bagaimana kita dapat diselamatkan. Dan kalaupun Tuhan tidak ada, maka saya percaya saya sendiri bisa untuk menyelamatkan diri saya sendiri dan sebagainya. Maka mereka percaya there is no absolute in this world. Tidak ada sesuatu yang absolut dalam dunia ini. Maka hukum itu adalah sesuatu yang terbatas. Jadi bagi mereka law itu adalah limited. Jadi bagi mereka setiap konsep-konsep yang selama ini bisa menjadi pagar, baik itu pagar moralitas maupun pagar di dalam hukum maupun pagar di dalam etika, itu semua bisa diterabas atau bisa untuk dilewati atau bisa untuk dilawan.
Kenapa? Karena mereka percaya bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang absolut, maka kita punya kebebasan, we have our own freedom, maka kita tidak bisa diatur. Nah, saudara, ini salah satu yang mempengaruhi zaman kita, misalnya kita melihat vaksin. Kita melihat vaksin yang diidekan khususnya oleh pemerintah misalnya. Pemerintah melakukan akan satu hal, yaitu ayo setiap warga negara harus vaksin. Tetapi sudah kita melihat ada yang mengatakan, ngapain saya harus mengikuti pemerintah untuk vaksin? Saya punya kebebasan sendiri untuk vaksin, dan sebagainya. Maka itulah kenapa kalau kita melihat negara-negara seperti Amerika, seperti di Eropa, mereka punya kebebasan untuk berkata no. Bahkan juga kita melihat di Hong Kong juga sama, di mana masih banyak akan orang-orang di Hong Kong tidak divaksin. Kenapa? Bukan karena tidak ada vaksinnya, tetapi karena mereka tidak mau. Mereka menggunakan akan kebebasan mereka untuk berkata tidak mau untuk divaksin. Nah, saudara, maka mereka mengatakan pemerintah mengharuskan, bagi mereka itu adalah sesuatu yang nothing. Nah, saudara, maka semangat relativism, semangat nihilism ini sudah mulai banyak sekali merajalela. Bahkan, saudara, banyak sekali kita melihat orang Indonesia pun juga sudah memiliki semangat seperti itu. Kita melihat ada orang Indonesia yang mengatakan bahwa saya tidak mau untuk divaksin. Kenapa? Karena vaksin itu adalah dari negara kafir. Khususnya mungkin mereka mengatakan Sinovac itu dari Cina. Karena dari Cina itu ada minyak babinya. Lalu kita melihat bagaimana, dari Amerika itu adalah negara kafir, dan sebagainya. Nah, sudah banyak sekali penolakan-penolakan seperti itu, sehingga pemerintah yang seharusnya menjadi yang bertanggung jawab atas hidup warga negara, tetapi mereka sendiri tidak mengindahkan setiap apa yang menjadi harapan dari pemerintah supaya warga negara itu bisa bebas daripada COVID dan sebagainya. Sehingga kita melihat langkah-langkah yang dilakukan di Indonesia, yaitu adalah mereka, kalau misalnya engkau vaksin, maka saudara, disitulah mereka memberikan hadiah. Maka di Indonesia ada sistem itu. Diberikan hadiah, saudara, vaksin diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah sembako, atau hadiahnya adalah diberikan ayam hidup, ya, dan diberikan akan satu hal-hal yang bisa memberikan kepada mereka keuntungan. Misalnya mereka diberikan uang dan sebagainya. Nah, itu terjadi di Indonesia, saudara. Nah, saudara, kita melihat di Hong Kong juga sama. Kemarin saya baru berdiskusi dengan rekan kita yang ada di sana, di mana mereka sekarang banyak yang mulai, khususnya orang-orang tua, mereka divaksin, tetapi bukan karena sesuatu yang sangat mendesak, yaitu adalah supaya mereka tidak terjangkit oleh virus. Tapi mereka justru vaksinasi adalah karena mereka kalau tidak vaksin, mereka tidak bisa tea time di restoran. Jadi restoran-restoran sekarang mengharuskan semua yang makan di tempat harus sudah vaksin. Nah, mereka kita tahu di bawah di Hong Kong itu mereka punya budaya namanya tea time, punya budaya namanya waktu sore atau minum teh di sore hari. Nah, saudara, mereka tidak bisa pergi ke restoran mereka yang menjadi langganan mereka. Kenapa? Ya karena tidak boleh ada yang namanya pendatang yang datang tanpa divaksin. Nah, itulah kenapa akhirnya aneh sekali, yaitu adalah mereka divaksin karena mereka ingin bebas untuk ber-tea time di restoran favorit mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan maksud kenapa ada vaksinasi adalah untuk apa? Yaitu adalah untuk supaya mereka tidak terjangkit dan sebagainya. Nah, saudara, kita melihat dunia kita adalah dunia yang sudah tidak mau lagi ikut dengan aturan. Maka mereka menjadi orang-orang yang mengadopsi konsep nihilism atau relativism, di mana mereka percaya there is no absolute in this world, maka tidak ada satupun hukum yang bisa untuk memberikan akan direction bagi mereka secara paksa. Jadi mereka mengatakan tidak ada ruang untuk mereka bisa mengatur, maka mereka punya kebebasan ini, dan kebebasan itu mengatur diri sendiri. Itu yang pertama, saudara. Jadi semangat postmodernisme adalah penolakan terhadap sesuatu yang bersifat absolut. Kedua yaitu adalah deconstruction. Deconstruction adalah sebuah dekonstruksi. Dekonstruksi yaitu adalah penghancuran dan pembangunan kembali.
Nah, ini adalah konsep yang juga muncul dari postmodernism, khususnya bagaimana mereka percaya bahwa segala sesuatu itu bisa dikonstruk. Segala sesuatu itu bisa dirubah. Jadi jangan bilang bahwa pada saat orang bicara Tuhan mengasihi kamu dan misalnya Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan membenci orang-orang berdosa, ya. Pada saat Alkitab mengatakan itu, maka orang-orang postmodern akan berusaha untuk menggantikan atau mendekonstruk bahwa apa? Bahwa siapa orang-orang berdosa, siapa orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka orang-orang postmodern akan bisa menggantinya, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang dikasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang dengan kebebasannya untuk menerima Tuhan. Padahal kita tahu bahwa dalam konsep reform bahwa kaum pilihan itu dipilih oleh Tuhan, tetapi akhirnya didekonstruk oleh orang-orang postmodern dengan mengatakan bahwa waktu manusia memilih untuk dirinya untuk menerima Tuhan, maka disitulah kasih Tuhan diberikan. Jadi manusia yang memilih, bukan Tuhan yang memilih. Nah, maka bagi orang-orang postmodern itu adalah sebuah usaha deconstruction. Dan juga, saudara, maksudnya mengatakan bahwa Tuhan membenci orang-orang berdosa, maka mereka akan bisa mendekonstruk, yaitu apa? Orang-orang berdosa itu definisinya apa? Nah, misalnya orang-orang berdosa itu yang seharusnya adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan, dan bahkan Tuhan yang tidak memberikan akan pilihan kepada mereka. Nah, tetapi orang-orang di zaman postmodern bisa mendekonstruk dengan mengatakan apa? Orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang dengan kebebasannya untuk apa? Untuk menolak Tuhan dan tidak menerima panggilan Tuhan dan tidak untuk mau di dalam Tuhan. Jadi manusia punya kuasa untuk berkata no kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat kebalik dengan logika yang seharusnya, yaitu adalah Tuhan yang memilih. Tuhan mengasihi Yakub, Tuhan membenci Esau. Itu jelas-jelas Tuhan yang bicara, Tuhan yang menentukan. Tetapi akhirnya manusia merubahnya, mendekonstruk dan mengatakan, kami yang pilih, bukan Tuhan yang pilih. Nah, saudara, ini adalah sesuatu usaha, salah satu deconstruction yang dilakukan oleh orang-orang postmodernism, khususnya misalnya di dalam konteks kerohanian adalah menolak akan apa yang diberitakan oleh Tuhan bisa dirubah dan dijadikan sesuai dengan perspektif masing-masing, yaitu perspektif manusia. Jadi manusia yang punya hak untuk menyensor segala sesuatu. Itu kedua. Ya. Ketiga itu adalah bicara tentang komunitas. Jadi kalau kita melihat postmodernism itu sangat-sangat berkomunitas. Nah, mereka punya konsep yaitu komunitas itu menentukan kebenaran. Jadi komunitas itu bisa menentukan kebenaran. Jadi misalnya, saudara, kita berkata misalnya, saya itu laki-laki atau perempuan misalnya. Jadi misalnya saya itu laki-laki atau perempuan. Nah, saudara kalau misalnya saudara 10 orang berkumpul, lalu akhirnya saudara beropini ria untuk mempertanyakan saya ini laki-laki atau perempuan. Nah, waktu saudara akhirnya beropini ria bersama dengan 10 orang, lalu akhirnya 10 orang itu menentukan bahwa saya adalah bukan laki-laki, tapi saya adalah perempuan, maka waktu 10 orang itu akhirnya mengambil keputusan, maka keputusan dari komunitas itu adalah kebenaran. Jadi, bagi mereka, komunitas berhak untuk menentukan ini benar atau ini salah. Jadi, kebenaran bukanlah berasal dari definisi yang benar. Kenapa? Karena definisi yang benar, tetapi di saat komunitas berkumpul dan menentukan bahwa itu adalah salah, maka itu adalah legitimate. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa diterima. Jadi bagi orang-orang postmodern, komunitas itu adalah sesuatu yang powerful. Maka itulah kenapa kita lihat media sosial yang bicara tentang berita-berita hoax maupun berita-berita yang tidak benar, tetapi kita melihat komunitas-komunitas itu menganggap bahwa meskipun berita-berita itu hoax, tapi mereka sudah
menentukan bersama-sama, dan akhirnya mereka menyebarkan tanpa takut, sehingga akhirnya waktu kita melihat hukum daripada media sosial pun juga menjadi kacau, dan akhirnya kita melihat itulah yang terjadi, sehingga akhirnya komunitas seakan-akan berhak menentukan ini benar atau ini salah, atau menentukan saya laki-laki atau perempuan, dan waktu mereka menentukan saya perempuan, mereka 10 orang itu berkumpul, lalu akhirnya mereka berkata itu adalah kebenaran, dan itu adalah legitimate, dianggap sebagai sebuah opini yang patut untuk didengarkan atau patut diterima. Saudara, ini adalah sesuatu yang kacau luar biasa, saudara. Lalu keempat yaitu adalah metanarasi. Metanarasi maksudnya apa, saudara? Kalau kita melihat apa yang menjadi tema metanarasi di situ adalah kita melihat bagaimana orang-orang, ya, waktu kita melihat hidup mereka itu dituntun oleh narasi yang bagaimana. Nah, mereka seringkali melihat banyak sekali narasi-narasi yang berusaha untuk memberikan akan satu pengaruh. Ya, misalnya kita melihat di dalam perdebatan politik, ya. Misalnya kita tahu di Indonesia ada satu orang namanya Rocky Gerung, gitu ya. Rocky Gerung adalah seorang dosen filsafat di UI. Nah, dia mengatakan bahwa misalnya Alkitab atau kitab suci lebih tepatnya. Kitab suci itu adalah kitab fiksi. Nah, waktu dia mengatakan itu, wah, Indonesia rame, dan akhirnya banyak sekali bagi orang-orang yang beragama mengatakan kurang ajar, kitab suci dibilang fiksi. Nah, saudara, waktu dia mengatakan kitab suci adalah fiksi, nah, Rocky Gerung memakai kalimat itu sebagai kalimat metanarasi, yaitu apa? Yaitu saya tidak mau definisi diatur oleh kalian, orang-orang beragama. Emangnya kitab suci itu hanya dimiliki oleh orang beragama? Emangnya orang nggak beragama nggak punya kitab sucinya sendiri? Nah, saudara, maka definisi fiksi itu bisa dicampur adukan, bisa dibongkar habis, tapi bukan dibongkar dari sumber yang baik atau yang benar, tapi bisa dibawa di dalam permainan logika yang luar biasa terbalik maupun yang kembali kepada sumbernya. Jadi akhirnya hidup itu adalah bermain bahasa. Bahasa itu adalah sesuatu yang bisa dipermainkan. Maka itulah kenapa kita melihat di abad 21, banyak sekali persoalan hukum terjadi adalah karena ucapan atau karena pemakaian bahasa maupun pemakaian lambang. Misalnya kita melihat ada seorang seorang pemuda yang kita lihat berani untuk memaki-maki gambar Jokowi misalnya. Atau juga yang mahasiswa yang memberikan jari tengah kepada foto Jokowi. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang kalau kita melihat itu jelas-jelas adalah sebuah tindakan moralitas yang tidak benar. Karena itu tidak menghargai kepala negara maupun juga tidak menghargai orang pemimpin dan sebagainya. Tapi mereka bisa membuat sebuah skenario-skenario, bisa menciptakan narasi-narasi yang membela dirinya dan membawa kepada definisi yang tidak kembali kepada sumber, tapi adalah definisi yang mereka ciptakan sendiri. Maka itu adalah sesuatu yang sudah menjadi marak, saudara, baik itu di Indonesia maupun juga kita lihat di dunia internasional juga hal yang sama. Nah, itulah kekacau balauan dari postmodernisme. Dan kelima adalah evil love, ya. Jadi kita melihat di dalam postmodern, saudara, kita melihat bagaimana love itu adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa love itu adalah very postmodern. Jadi tema kita yaitu adalah kita membahas tentang cinta, itu adalah sesuatu yang sangat postmodern. Orang postmodern sangat suka dengan istilah love. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami konsep love, khususnya dari konsep love sendiri maupun juga dari konsep love daripada postmodern. Nah, saudara, bagi orang-orang postmodern, love itu sesuatu yang sakral. Maka sesuatu yang sakral maka tidak bisa didefinisikan. Jadi dia mengatakan bahwa love itu tidak ada yang namanya karena saya mengasihi seseorang, maka saya hanya menikah hanya untuk satu orang saja. Lalu apakah dengan saya
mengasihi atau mencintai, saya harus mencintai lawan jenis atau saya mencintai sesama jenis. Lalu waktu saya mencintai, apakah saya boleh mencintai misalnya boneka anime saya, atau mencintai laptop saya, atau mencintai game saya, dan sebagainya. Nah, terus juga kalau kita melihat konsep love daripada postmodern adalah apakah boleh saya mengungkapkan akan love itu dengan sejujur-jujurnya. Misalnya, kenapa love itu harus tabu bicara tentang seks? Love itu sesuatu yang beyond seks, yaitu adalah melampaui seksualitas, yaitu apa? Mengasihi itu bisa seliar mungkin. Jadi jangan sungkan kalau kamu melampiaskan nafsu seksmu dengan liar. Dengan kamu membangun sebuah apa namanya? Kenikmatan-kenikmatan yang begitu sangat-sangat erotis. Lakukanlah itu dengan tanpa rasa malu. Kenapa? Karena evil love itu adalah sebuah kejujuran. Lustful love itu adalah sebuah kejujuran. Maka orang kalau bicara love tapi seakan-akan menganggap tabu sehingga hanya bicara tentang sesuatu yang sekedar luarnya saja tapi tidak mau bicara tentang keliaran yang ada di dalam, itu adalah ketidakjujuran. Nah, maka orang-orang postmodern melampaui etika-etika yang biasanya dengan sopan santun dijaga, akhirnya postmodern menganggap hal yang tabu waktu dibukakan itu enggak usah sungkan. Jadi segala sesuatu itu enggak apa-apa, seliar mungkin enggak apa-apa. Enggak usah yang namanya tidak perlu ada yang namanya sensor. Jadi Saudara, banyak orang-orang postmodern mereka bikin film, mereka sengaja untuk tidak menyensor, khususnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan cinta, tapi itu semua diekspresikan dengan violence atau diekspresikan dengan lustful love maupun dan sebagainya. Nah, Saudara, ini adalah contoh-contoh, Saudara. Sebenarnya masih banyak, Saudara, akan apa yang menjadi ciri-ciri atau yang menjadi basic daripada postmodernism. Tapi Saudara, ini kira-kira yang dapat mewakili khususnya the basic concept daripada yang namanya postmodernism. Nah, Saudara, maka hari ini kita bukan bicara tentang postmodernism, Saudara, tapi kita mau bicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup sebagai orang percaya di dalam dunia postmodernism yang kayak begini, yang sudah tidak peduli dengan aturan, yang gampang sekali untuk mendekonstruksikan segala sesuatu seenaknya sendiri, dan penetapan ini benar ini salah bukan kepada otoritas tetapi justru anti otoritas dan menyatakan bahwa komunitas yang berhak untuk menetapkan ini benar atau ini salah, dan tidak mau mengikut narasi yang benar, tapi justru menciptakan metanarasi yang mereka ingini sendiri, dan mereka justru menjadi orang-orang yang membobol kesopan santunan, membobol etika, dan mereka dengan seliar mungkin dengan mengatakan atas nama kejujuran, dan mereka melampiaskan segala sesuatunya dengan kelihatannya inovatif, kelihatannya begitu something fresh dan sebagainya, tapi sebenarnya banyak hal keliaran-keliaran yang terjadi. Saudara bisa lihat itu di Netflix, saudara bisa lihat bagaimana para pembuat film itu mereka sekarang sudah semakin berani mengungkapkan violence, mengungkapkan akan nudity, maupun juga mengungkapkan tentang akan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya, sehingga semoga suatu tidak ada aturannya lagi. Seakan-akan Dewan Sensor sudah tidak memiliki kuasa lagi. Kita melihat bagaimana di Indonesia ada Departemen Perfilman yang menyensor film-film. Itu kita melihat bagaimana sekarang kalau kita melihat dengan adanya Netflix, itu semua dengan adanya YouTube dan sebagainya, itu semua sudah tidak bisa lagi untuk memberikan akan sebuah hal yang bisa ditutup. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah dijalani dengan tanpa sensor. Nah, Saudara, itulah kehidupan di dalam postmodernism. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan di dalam konteks dunia yang kayak begini. Kalau Tuhan saja direlatifkan oleh mereka, Tuhan saja didekonstruksikan oleh mereka, Tuhan saja bisa dikatakan salah atau dikatakan tidak benar oleh komunitas. Dan metanarasi mereka bikin sendiri untuk mengatakan ini loh Kristen kayak gini, mengasihi Tuhan tuh kayak begini loh. Dan mereka tidak punya kesopan santunan, tetapi mereka dengan secara evil
mereka melakukan sebuah pendekatan-pendekatan bahwa ini loh spiritualitas yang benar. Nah, saudara, kita melihat itu adalah sebuah kerusakan-kerusakan rohani yang secara sadar nggak sadar akhirnya kita melihat banyak orang Kristen akhirnya tidak lagi menjadi orang Kristen yang benar, tapi menjadi postmodern di dalam kekristenan. Maka itulah kenapa kita di dalam bulan 2 ini kita sama-sama mau belajar dari beberapa tokoh Christian spiritualis, ya, di mana kita belajar dari para tokoh-tokoh spiritual, di mana mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan wejangan-wejangan rohani untuk bagaimana kita bisa menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki bijaksana dari Tuhan. Oke, saudara, kita akan melihat daripada Agustinus, saudara. Siapakah Agustinus? Kita tidak akan bicara panjang lebar tentang sejarahnya, saudara bisa cari sendiri, khususnya di YouTube, atau saudara bisa cari juga di internet. Tapi saudara, kalau kita bikin secara singkat, yaitu adalah Agustinus adalah seorang yang waktu mudanya, dia adalah anak muda yang pernah jatuh di dalam dosa. Jadi dia sangat tergila-gila dengan seksualitas. Jadi dia adalah seorang yang, kalau kita pakai bahasa yang lebih kasar, yaitu dia adalah sex maniac. Dia adalah seks maniak dan juga dia banyak sekali mengekspresikan akan seksualitasnya itu dengan sebuah seksualitas yang liar. Dan saudara, maka itu adalah kehidupan dia di masa lampau. Jadi dia adalah seorang yang waktu masih muda jatuh dalam dosa seksualitas dan banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Namun kita melihat orang tuanya dan juga neneknya terus berdoa untuk Agustinus. Sehingga akhirnya singkat cerita kita melihat Agustinus pada masa mudanya, dia akhirnya mengalami sebuah pertobatan. Nah, meskipun dia bertobat, tetapi dia akhirnya juga mencoba untuk mencari apa itu kebenaran. Dia coba untuk mencari what is truth. Dia coba untuk mencari apa itu kebenaran. Dan akhirnya kita melihat pada saat coba untuk mencari kebenaran, akhirnya dia mencari di beberapa tempat. Pertama adalah dia mencari dari satu ajaran yang namanya Manikaism. Manikaism itu apa? Manikaism itu adalah satu ajaran di mana ajaran Manikaism adalah ajaran yang mengajarkan bahwa hidup itu ada good, ada evil. Jadi ada yang namanya baik, ada yang namanya jahat. Nah, baik dan jahat itu adalah sesuatu yang alami, dan baik dan jahat itu terus berperang sampai pada hari ini. Nah, mungkin kalau kita coba untuk memahami Manikaism itu seperti Taoisme. Kita lihat Taoisme itu ada lambangnya yaitu yin dan yang. Nah, yin dan yang, putih dan hitam, itu adalah sesuatu yang digambarkan adalah good and evil, itu adalah sesuatu yang eksis di dalam dunia. Nah, di dalam konsep Manikaism adalah good and evil itu eksis di dalam dunia, dan good and evil itu berperang terus-menerus untuk menang. Jadi Manikaism itu percaya kehidupan itu adalah good and evil. Jadi ada dualisme di dalam hidup itu. Dan hidup itu bisa good, bisa evil, dan kita terus berperang untuk bagaimana menghidupi kehidupan itu. Nah, maka itu adalah satu hal yang dia terus pelajari untuk bagaimana dia mencoba untuk hidup berperang melawan evil. Dia juga belajar untuk berperang untuk hidup di dalam kehidupan yang good. Nah, saudara, tetapi akhirnya kita melihat dia dari Manikaism, akhirnya dia pun mulai mengadopsi konsep namanya skepticism. Skepticism itu apa? Skepticism adalah satu aliran pikiran itu bagaimana meragukan segala sesuatu. Jadi akhirnya apa yang sudah dipegang kuat, itu akhirnya diragukan kembali. Apa yang dipegang kuat mulai dipertanyakan lagi. Dan apa yang sudah dipegang kuat mulai untuk dibawa di dalam satu konsep, jangan-jangan yang saya sudah pegang kuat ini adalah ajaran yang tidak teruji. Maka akhirnya dia skeptik terhadap ajarannya sendiri, lalu dia coba untuk mencari, khususnya di dalam kesempatan bagaimana mengetahui kebenaran dan sebagainya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia dilayani oleh seorang bernama Ambrosius, di mana Ambrosius adalah seorang hamba Tuhan. Dan saudara, akhirnya melalui seorang pelayanan seorang Ambrosius,
Singkat cerita adalah Agustinus akhirnya bertobat dan akhirnya dia menyerahkan diri untuk menjadi seorang yang belajar akan firman Tuhan. Akhirnya dia menjadi anak muda yang mulai belajar untuk menggerakkan dirinya untuk apa? Untuk memiliki inisiatif untuk mencari akan apa yang menjadi kebenaran di dalam iman kekristenan. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang secara brief, yang secara singkat saya sharingkan di dalam kehidupan seorang Agustinus. Nah, saudara, maka hari ini kita langsung saja akan coba untuk menggumulkan khususnya apa yang menjadi konsep daripada mengasihi Allah di dalam konteks kehidupan seorang Agustinus. Nah, bagi Agustinus, saudara, teologi tentang cinta kasih ini adalah the essential virtue on life. Jadi dia percaya bahwa love atau kasih itu adalah hikmat yang paling esensial di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, tentu saja akhirnya kita perlu melihat bagaimana mendefinisikan khususnya konsep love di dalam konsep yang ada pada Agustinus. Nah, yang pertama, saudara, kita bisa melihat di layar, yaitu adalah kalos dan agathos. Nah, saudara, dia mengatakan bahwa love itu isinya ada dua. Love itu isinya ada dua. Yang satu adalah kalos, yang satu adalah agathos. Di mana kalos adalah bicara tentang beauty atau bicara tentang keindahan. Jadi misalnya saudara mengatakan saya mengasihi akan istri saya, atau saya mengasihi akan pacar saya. Kenapa saya mengasihi dia? Karena ada something beauty di dalam dirinya. Entah itu kecantikan secara fisik maupun kecantikan secara rohani. Maka mengasihi itu bisa mengasihi karena melihat adanya keindahan, adanya kalos di situ. Misalnya saudara, misalnya beli mobil, misalnya saudara beli mobil dan akhirnya saudara memilih mobil itu. Dan waktu saudara ditanya, kenapa kamu milih mobil itu? Maka saudara akan berkata bahwa apa? Ya karena menurut saya ini mobil adalah mobil yang kalos, ini mobil yang cantik atau mobil yang ganteng atau mobil yang baik untuk saya. Yang istilahnya itu indah buat saya. Jadi kalos adalah bicara tentang beauty. Nah, banyak kita mengkaitkan cinta itu dengan something beauty. Nah, kenapa Agustinus mengkaitkan itu adalah karena seringkali kita membaca akan beauty itu hanya sekedar ya bicara tentang fisik dari manusia, atau bicara beauty itu adalah fisik dari materi, fisik daripada apa yang kita suka, ya. Tapi kita seringkali kehilangan virtue di dalam bagaimana kita seharusnya memiliki the greater kalos atau the greater beauty yang seharusnya kita pandang, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Seringkali kita hanya memandang apa yang indah yang bisa kita lihat, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya kita harus belajar mengasihi akan something invisible, something yang tidak kelihatan. Dan something yang nggak kelihatan itu adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang kau bisa lihat. Maka dia mengatakan bahwa love tidak bisa lepas dari kalos. Kedua adalah tidak bisa lepas dari agathos. Agathos itu apa? Agathos itu adalah goodness. Ya. Jadi waktu kita melihat bahwa saya bisa mengasihi, kenapa? Misalnya, kenapa saya bisa punya teman yang namanya, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Budi. Kenapa saya kok bisa kenal namanya Budi, lalu akhirnya saya bisa berteman baik sama dia? Kenapa? Karena saya percaya dia adalah teman yang agathos, dia adalah teman yang baik. Kenapa saya rela untuk berada di dalam komunitas, khususnya komunitas misalnya PA, pemuda, dan sebagainya. Kenapa kok saya rela berada dalam komunitas itu? Karena saya percaya bahwa di komunitas ini ada agathos yang dibicarakan, ada agathos yang menjadi relasi di dalamnya, yaitu ada something goodness, ada something good di situ. Nah, saudara, maka itu adalah sesuatu yang bagi Agustinus lah hal yang menjadi isi dari cinta. Isi dari kasih adalah kebaikan dan apa yang namanya keindahan. Maka itulah kenapa waktu kita bicara tentang something good dan bicara tentang something beautiful, maka saudara di situ adalah sesuatu yang berkaitan dengan
human love, yaitu adalah menilai dari apa yang dia lihat. Tetapi saudara, waktu kita bicara tentang kekristenan, kita bicara tentang Tuhan. Tuhan more than human kalos atau human agathos. Tuhan itu lebih daripada keindahan manusia dan lebih daripada kebaikan manusia. Justru melalui akan kalosnya manusia atau melalui agatosnya manusia, kita bisa sebenarnya mengasihi Tuhan. Nah, saudara, ini kalau di dalam doktrin reform itu ada yang namanya common grace, special grace. Ada yang namanya special revelation, ada yang namanya general revelation. Maksudnya apa? Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Kadang-kadang melihat wahyu umum, kita bisa bicara tentang Tuhan Allah. Misalnya, saya pernah sharing, yaitu adalah pada saat kalau kita naik gunung, lalu sampai di puncak gunungnya, lalu kita melihat pemandangan begitu indah. Dan akhirnya waktu kita melihat pemandangan begitu indah, akhirnya sudah berkata, what a beautiful view. Dan akhirnya kita mengatakan, siapa yang mencipta semuanya kalau bukan Tuhan? Nah, saudara, itu adalah satu bagian from kalos. Dari kalos akhirnya kita bisa bicara tentang something beyond kalos. Dari agathos kita bisa belajar someone beyond dan situ. Kita bisa bisa bersyukur atas the person yang melampaui kalos maupun yang melampaui agathos. Nah, saudara, maka itulah kenapa saya pakai istilah di sebelah kanan, itulah the person that love, the person who is love, the act of love itself. Saudara, itu adalah satu dalil di mana kita melihat waktu kita berkaitan dengan cinta kasih kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang mencipta, dan Tuhan yang menyayangi kita, dan Tuhan yang juga dicintai, dan Tuhan yang juga dikasihi, dan Tuhan juga yang menyatakan cinta kasih pada dirinya. Jadi waktu kita melihat saya diciptakan oleh Tuhan, saya dikasihi Tuhan, dan saya dikasihi Tuhan untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan saya di dalam kasih-Nya supaya saya belajar mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan waktu Tuhan mengasihi saya, Dia merelakan dirinya di saat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan Kristus bagi saya. Dia menyatakan the act of love-Nya kepada kami, sehingga kita akhirnya belajar bahwa itu adalah cinta yang luar biasa yang saya nggak bisa kasih, tapi saya hanya bisa memberikan yang terbaik bagi Dia. Jadi saudara, love bicara the person that love, the person who is love, and the act of love itself. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat indah, khususnya berkaitan dengan konsep love yang ada pada Agustinus. Nah, pertama bicara kalos dan agathos, bicara tentang apa yang namanya beauty and goodness. Kedua adalah bicara tentang cupidity and caritas. Apa itu cupidity and caritas, saudara? Cupidity itu adalah desire. Ya, ada satu desire, ada satu ekspektasi yang diharapkan, yaitu pada saat mengasihi itu dia inginkan lebih untuk dirinya, lebih untuk dirinya. Jadi misalnya saya mencintai perempuan itu, maka saya dengan ekspektasi saya sangat mengharapkan dia bisa menjadi milik saya, dan saya pakai segala cara untuk saya bisa dapat. Dan misalnya kalau kita melihat cupidity, itu seringkali kita gambarannya adalah Cupid, ya, malaikat cinta yang bawa bawa panah, lalu akhirnya melepaskan anak panahnya dan nyampe, dan akhirnya sampai perempuan itu kesemsem dan sebagainya. Nah, saudara, cupidity bicara tentang satu desire yang penuh, full expectation, dan mengharapkan memiliki seseorang, dan untuk melakukan semuanya itu dia pakai segala cara untuk supaya dia bisa beroleh cinta. Tapi beda dengan caritas. Caritas itu adalah cintanya Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat cinta yang dari Tuhan, di mana cinta yang Tuhan itu
itu adalah cinta yang yang sempurna, cinta yang penuh, cinta yang tidak memiliki cacat. Karitas adalah cinta pada Tuhan, di mana cinta yang pada Tuhan itu adalah cinta yang hanya sejati di saat semua itu adalah dari Tuhan sendiri. Jadi saudara, itulah kenapa cinta yang namanya karitas itulah cinta yang sangat-sangat sakral, cinta yang dari Tuhan, dan tidak memiliki cacat celah, kasih yang sempurna. Sedangkan cupidity adalah satu cinta yang dengan desire, dengan ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi untuk mengharapkan satu cinta itu bisa diterima dan sebagainya. Tetapi itu adalah sesuatu yang very human, ya. Manusia itu sangat suka untuk menikmati love secara cupidity. Dan seringkali dengan cupidity ini manusia menikmatinya. Contoh misalnya kalau kita sudah menikah, lalu akhirnya kita berkata apa? Oh, saya suami mau pergi ke luar kota. Saya akan pergi ke sana selama 1 bulan. Dan waktu kita bicara tentang itu, istri masakah berkata, ya sudah pergi sana 1 bulan, tidak usah balik lagi. Saudara, itu adalah istri yang nggak baik. Istri yang baik adalah dia pasti akan berharap, kok lama? Kenapa 1 bulan? Oh, sana saya harus pelayanan, harus keliling desa, keliling kota, dan sebagainya. Oh ya sudah, hati-hati ya. Ya sudah, kalau bisa cepat pulang ya. Kita menanti kamu di sini. Nah, saudara, itu ada something yang kita melihat ada hal ekspektasi yang tinggi, yaitu apa? Bisa dari istri memiliki ekspektasi, yaitu suami lu cepat pulang, saya sendirian sebulan ini, dan sebagainya. Nah, sang suami juga, aku pergi, tapi aku juga berharap bisa bersama dengan istri. Ada ekspektasi. Dan kadang-kadang bisa untuk apa? Ya sudahlah, kalau gitu gua nggak usah pergi ke luar kota, aku bersama dengan istriku saja. Bisa saja, tetapi pertanyaannya itu nggak tanggung jawab. Tapi kalau tetap pergi, tapi dengan satu harapan bahwa jika sudah selesai, saya akan cepat pulang karena di rumah sudah ada orang yang menanti saya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa katakan, satu sisi tidak sempurna. Kenapa? Cupidity bicara tentang ketidaksempurnaan. Kenapa? Tidak sempurna karena saya membutuhkan kamu. Kamu membutuhkan saya. Saya butuh suami butuh istri. Tapi meskipun demikian, kita percaya juga ada yang namanya karitas, yaitu adalah kasih Tuhan. Kalau kita hanya depend on cupidity, maka kita akan capek menikmati cinta. Tapi kalau ada karitas, ada cinta yang sempurna, maka waktu terpisah sekalipun, kita punya kekhawatiran, kita punya cupidity sekalipun, tapi waktu kita percaya Tuhan beserta dengan kita, maka sudah nggak perlu ada namanya kekhawatiran. Kenapa? Karena karitas itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, orang yang demikian adalah orang yang stabil pasti. Orang yang mengasihi tetapi di dalam kestabilan. Karena apa? Karena ada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tentu saja bukan punya kita, tapi kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Ya. Nah, itu adalah kedua. Yang ketiga adalah frui dan uti. Ini adalah konsep daripada Agustinus, yaitu apa? Frui itu adalah cinta, itu adalah tujuan akhir. Jadi kenapa kita dicipta sebagai laki-laki? Kita dicipta sebagai perempuan adalah karena kita adalah makhluk mencinta. Maka saya adalah makhluk mencinta di mana saya dimulai dari cinta kasih Allah, maka saya akan menjalani kehidupan di dalam cinta kasih Allah, dan seharusnya saya juga akan menutup hidup saya dengan cintanya kasih Allah. Jadi istilahnya love, dimulai dari love, menghidupi love, sampai akhir juga tetap love. Nah, tetapi pertanyaannya, frui itu adalah cinta adalah tujuan akhirnya. Ya. Frui adalah cinta sebagai tujuan akhirnya. Tapi frui cinta yang adalah tujuan akhir without God. Sedangkan kalau kita lihat uti adalah cinta yang objeknya adalah hanya bagi Allah. Uti adalah dari awal jalani sampai akhir itu adalah sebuah perjalanan mengasihi Tuhan Allah.
Nah, seringkali kalau kita tanya sama kita pada hari ini kita mengasihi istri kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi orang-orang kita kasihi, adalah karena kita mengasihi dia sendiri orangnya, atau sebenarnya kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hanya mengasihi hanya pada orang itu secara fisik, maka kita baru mencintai secara frui. Tapi kalau kita mencintai orang tersebut, tapi kita di dalam konsep cinta kasih Tuhan, maka itu adalah konsep bagaimana meskipun secara secara fisik kamu mencintai orang, mencintai manusia, mencintai sesama, tetapi kamu meskipun mencintai sesama, kamu mencintai di dalam kasih Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi kalau kita melihat Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan misalnya, waktu kamu mengasihi sesama, lakukanlah itu seperti kamu lakukan kepada Tuhan, misalnya. Jadi waktu kita mengatakan, oh saya mengasihi orang ini, saya mengasihi orang ini bukan karena saya secara pribadi senang sama orang ini, tapi saya belajar mengasihi dia. Kenapa saya bisa belajar mengasihi dia? Karena saya belajar mengasihi dia dari cinta kasih Allah. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu konsep yang melampaui human love, ya, humanistic love. Ada sesuatu yang melampaui di situ, yaitu adalah waktu saya melayani sesama, saya bukan melayani kamu loh, tapi saya melayani Tuhan. Nah, saudara, tapi di satu sisi yang lain kita melihat bagaimana banyak orang, khususnya orang-orang yang non-Kristen, menganggap bahwa itu adalah sebuah permainan. Ya, jadi istilahnya, misalnya contoh orang komunis, misalnya orang seperti Karl Marx, orang seperti Friedrich Engels, atau seperti Friedrich Nietzsche, mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa apa? Coba lihat, seperti Sigmund Freud juga, yaitu apa? Kamu bilang mengasihi sesama, tapi waktu kamu bilang mengasihi sesama, kamu mengasihi Tuhan. Itu namanya orang gila, saya bilang. Itu namanya adalah orang yang memiliki problem di dalam imajinasi. Jadi kamu berimajinasi waktu kamu melihat manusia, tapi kamu bilang saya melakukannya bukan untuk manusia, tapi saya melakukannya adalah untuk Tuhan. Itu bagi Nietzsche misalnya mengatakan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang coward. Coward itu apa ya? Coward itu pengecut. Ya. Itu sebuah tindakan pengecut. Kamu kalau mau mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan. Mengasihi manusia, mengasihi manusia. Ngapain kamu bicara tentang sesama, lalu kamu bilang, aku melakukannya untuk Tuhan. Itu namanya sebuah tindakan pengecut. Atau kedua adalah itu adalah sebuah manipulatif, kamu memanipulasi dirimu sendiri. Ketiga, kamu melakukan alienasi terhadap dirimu sendiri, alienation terhadap diri kamu sendiri. Istilahnya kamu jadi orang gila sebenarnya. Kamu melakukan untuk orang lain, tapi kamu bilang kamu lakukan untuk Tuhan. Itu tindakan orang gila. Maka saudara, itu adalah banyak sekali orang-orang Kristen dianggap gila oleh karena itu. Orang-orang Kristen dianggap orang, kenapa ya ada misioneri yang mau datang ke pedalaman lalu mati konyol di situ, memberitakan Injil di situ. Itu namanya tindakan orang gila. Saudara, kita lihat banyak sekali misioneri-misioneri dikasih kecaman-kecaman sama orang-orang non-Kristen, menganggap bahwa apa? Menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang gila. Orang-orang yang alienasi. Orang-orang yang memiliki sebuah dunianya sendiri. Kalau pakai bahasa yang lebih kasar lagi, yaitu adalah orang-orang autis. Orang Kristen itu orang autis, hidup dengan dunia lain, dan sebagainya. Nah, saudara, meskipun demikian, tapi itulah yang menjadi satu pengajaran yang dikatakan, sebenarnya waktu kita bicara tentang mengasihi sesama, lalu tapi saya mengasihi Tuhan, itu bukan sesuatu yang harus dikatakan autis. Itu bukan sesuatu yang harus dikatakan sebagai sesuatu yang dikatakan problem. Kenapa?
Karena waktu kamu bicara tentang sesama, sesama itu adalah manusia diciptakan oleh Tuhan loh. Jadi kalau kamu adalah manusia yang merepresentasikan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, maka untuk aku melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, itu bukan nothing impossible. Nah, problemnya adalah banyak orang-orang yang khususnya anti terhadap religion, mereka yang sangat mungkin mengatakan dirinya orang-orang yang paling saintifik, akhirnya mereka mengatakan bahwa siapa bilang gua ciptaan Tuhan? Aku itu adalah ciptaan natural. Dan akhirnya banyak dari kita melihat orang-orang membawa definisi yang kacau luar biasa, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memiliki sebuah pengertian yang benar, termasuk tentang dirinya sendiri. Oke. Nah, saudara, saya akan lanjut, saudara, karena waktu kita juga tidak banyak. Nah, kita melihat Agustinus, dia adalah seorang yang sangat peduli bahwa konsep love di dalam hidup manusia must be back to the definition of God. Kembali kepada apa yang didefinisikan oleh Tuhan Allah. Maka itulah kenapa love menjadi the essential virtue on life. Nah, saudara, kita melihat statement di bawah adalah satu statement yang sangat agung yang dia katakan. Dan ini adalah bagian daripada doa daripada Agustinus, ya, yaitu apa? God, to know you is life, to serve you is freedom, to praise you is the sole joy and delight. The measure of love is to love without measure. Tuhan mengenalmu adalah hidup, melayanimu adalah kebebasan, memujimu adalah sukacita dan kesenangan jiwa. Ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran. Nah, saudara, the measure of love is to love without measure. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang sangat baik, saudara, tetapi kalimat ini juga dipakai oleh orang-orang postmodern. Saudara, jadi kalimat ini adalah kalimat yang sangat baik, tetapi banyak orang-orang postmodern memakai kalimat yang sama, tapi didekonstruk dan diubah definisinya, sehingga apa? Sehingga kelihatannya begitu agung, tapi sebenarnya salah pengertian atau salah penafsiran. Nah, waktu kita melihat God, to know you is life, to serve you is freedom, to praise you is the soul joy and delight. The measure of love is to love without measure. Nah, di sini kita melihat bagaimana Agustinus mempercayai bahwa hidup itu adalah untuk mengenalmu, Tuhan. Hidupku itu adalah milikmu, dan hidupku itu adalah hanya untuk mengenalmu. Maka waktu saya bisa punya istri, saya bisa punya pacar, saya bisa punya orang tua, saya bisa punya anak, saya bisa punya teman, itu semua adalah untuk kita mengenal Tuhan. Jadi waktu kita mengatakan saya memiliki hidup, hidup itu bukan berdiri pada sendirinya, tapi hidup itu adalah untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau kita memiliki adalah pengertian yang benar dalam hal ini, maka di situ adalah sebuah privilege. Waktu saudara punya istri, what the great privilege that you can know God more and more dearly. Ketika kamu punya anak, ketika kamu punya orang tua, kamu bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat, bisa mengenal Tuhan dengan lebih uprightly, bisa mengenal Tuhan dengan lebih accurately, bisa mengenal Tuhan dengan lebih dearly, lebih dekat lagi. Maka saudara, waktu Agustinus mengatakan Tuhan, God, to know you is life. Di situ adalah menunjukkan satu kalimat yang sederhana, tapi menunjukkan totalitas. My life is meaningful when I know you well. Lalu dikatakan to serve you is freedom. Saudara, kesadaran bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi waktu Tuhan bisa memberikan anugerah untuk kita bisa melayani Tuhan, itu adalah sebuah kebebasan. Bebas dari dosa. Maka di dunia ini saya bisa melayani Tuhan, itu adalah satu anugerah untuk saya bisa bebas dari dosa. Problemnya hari ini banyak gereja
orang-orang dalam gereja justru waktu mereka melayani Tuhan, mereka anggap pelayanan adalah sebuah burden. Mereka menganggap adalah pelayanan sebuah beban. Kalau bisa saya nggak dapet deh apa yang namanya pelayanan. Maka pelayanan bukan apa yang namanya kebebasan. Tetapi sebuah burden, sebuah beban. Saudara, maka konsep pelayanan hanya bisa menjadi konsep yang benar di saat saudara memiliki definisi yang benar terhadap hidup saudara. Lalu mengatakan, to praise you is the soul joy and delight. Memujimu, menyembahmu itu adalah sukacitaku dan kesenanganku. Kesenangan jiwaku. Di sini adalah sesuatu yang menggambarkan bagaimana karena totalitas hidup adalah untuk mengenal Tuhan dan melayani adalah sebuah hal di mana kita dibebaskan dari dosa, menikmati hidup suci di dalam Tuhan. Maka memuji Tuhan adalah sebuah ekspresi yang jujur, ekspresi yang indah, ekspresi yang baik, yang tidak bisa dimanipulasi, yaitu joy and delight. Nah, kalimat terakhirnya, the measure of love is to love without measure. Ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran. Betul kalimat ini. Tapi kalimat ini adalah kalimat Tuhan. Ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran. Ini adalah Tuhan. Tuhan cintanya dalam. Tuhan cintanya panjang lebar. Tuhan cintanya melampaui apa yang terbatas. Cinta manusia harus jujur dong. Kamu bisa nggak mencintai tanpa ukuran? Nggak bisa. Setiap kita punya ukuran masing-masing. Kita semua manusia terbatas dan kita semua sudah jatuh dalam dosa, maka ukuran cinta kita terbatas. Maka karena ukuran cinta kita terbatas, maka ukuran cinta kita itu adalah ukuran cinta yang masih membutuhkan pembelajaran untuk bagaimana mencintai tanpa ukuran seperti Tuhan. We are still learning. Nah, orang-orang postmodern memakai kalimat ini, ukuran cinta adalah mencintai tanpa ukuran. Maka mereka menafsirkan bahwa mencintai tanpa ukuran itu berarti mencintai tanpa batasan. Jadi itulah kenapa waktu bicara tentang cinta itu adalah cinta tanpa border. Cinta tanpa batas. Maka kalau mencintai, harus mencintai tanpa batas. Berarti apa misalnya? Seperti ada satu orang, yaitu ada seorang namanya Zizek, Slavoj Zizek. Dia mengatakan, kalau kamu mau mencintai, kamu harus mencintai seliar mungkin. Karena kalau kamu mencintai dengan seliar mungkin, itu adalah cinta yang jujur. Misalnya saya juga kutip daripada seorang postmodern namanya Derrida. Derrida mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi seseorang, kenapa yang kamu kasihi cuma dirimu? Kenapa yang kamu kasihi Tuhan? Kenapa yang kamu kasihi adalah sesama? Kenapa kamu tidak mengasihi setan? Kamu mengasihi dirimu, kamu mengasihi orang lain, kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi binatang, kamu mengasihi tumbuhan. Bagaimana dengan setan? Kamu mengasihi enggak? Kenapa kok kamu enggak mengasihi? Karena Tuhan membenci? Kalau Tuhan membenci, berarti bukankah cinta itu berarti terbatas? Kalau cinta terbatas, berarti bukankah cinta itu ada ukurannya? Berarti Tuhan punya ukuran sendiri terhadap cinta. Maka banyak orang postmodern mengatakan Tuhan sendiri tidak konsisten mencintai tanpa ukuran. Padahal ukurannya ada, yaitu apa? Setan tidak dicintai sama dia. Maka itulah kenapa orang postmodern coba untuk mendekonstruk love, yaitu dengan apa? Saya mencintai manusia, saya juga mencintai setan. Karena love itu beyond border. Tidak ada yang namanya batas-batas. Nah, saudara, kayak gini adalah sebuah penafsiran-penafsiran yang kelihatannya logis, saudara, tetapi itu out from context, out from definition. Nah, ini adalah sesuatu yang mau tidak mau, ini harus ada sebuah correction.
Nah, maka itulah kenapa, saudara, kita perlu untuk belajar. Sebenarnya Agustinus tuh punya konsep love yang bagaimana. Bagaimana konsep love daripada Agustinus juga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang hidup di dalam zaman postmodern ini, yang begitu banyak mengutip mungkin akan konsep-konsep Agustinus yang sakral luar biasa, tapi reinterpretasi, di rereading, dibaca ulang, ditafsir ulang, sehingga konsepnya dibikin ulang oleh orang-orang postmodern. Nah, ini sesuatu yang kacau balau, ini sesuatu yang hoax, tentu saja. Maka kita perlu belajar bagaimana memahami konsep daripada Agustinus bicara tentang loving God, bicara tentang mengasihi Tuhan. Oke, so sekalian, saya akan mengajak saudara melihat beberapa tulisan, ya, di mana tulisan ini tulisan daripada Agustinus. Di mana tulisan Agustinus ini saya kutip daripada sermon note, ya, sermon note daripada Agustinus, khususnya di satu buku yang berjudul De Trinitate, yaitu adalah tentang Trinity. Nah, di dalam buku itu juga dibicarakan tentang cinta atau kasih. Oke, so sekalian saya akan bacakan secara cepat ya, supaya saudara juga bisa mengikutinya. Oke, ini saya kutip daripada buku dari On Trinity daripada Agustinus. All who do not love God are strangers and antichrists. They may come to the church, but they cannot be numbered among the children of God. That fountain of life does not belong to them. A bad person can have baptism and prophecy. King Saul had prophecy. Even while he persecuted the holy David, he was filled with the spirit of prophecy and began to prophesy. A bad person can receive the sacrament of the body and the blood of the Lord, for it is said, all who eat and drink unworthily eat and drink judgment on themselves. A bad person can have the name of Christ and be called a Christian. Such people are referred to when it say they polluted the name of their God. To have all these sacraments is, as I say, possible even for a bad person. But to have love and be a bad person is impossible. Love is the unique gift, the fountain that is yours alone. The Spirit of God exhort you to drink from it, and it's so doing to drink from Himself. Saudara, dari sini kita mungkin bisa bikin sebuah summary, yaitu apa? Yaitu mengasihi Tuhan itu, saudara jangan ngomong mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang diterima oleh Tuhan dan tidak dihukum sama Tuhan. All who do not love God are strangers and antichrist. Ini keras luar biasa, saudara. Stranger itu berarti adalah kamu bukan bagian dari family, kamu bukan bagian dari keluarga. Tapi kamu adalah anti-Kristus, kamu adalah opposite-nya Tuhan. Dan waktu kamu adalah bukan family of God, kamu bukan adalah bagian daripada kerajaan Allah, tapi kamu adalah opposite-nya, maka kita semua adalah orang-orang yang dikatakan bahwa kamu tidak mungkin dapat menjadi orang-orang yang dikatakan memiliki cinta kepada Tuhan. Nah, yang mengerikan adalah kalimat-kalimat berikutnya. Ke gereja bukan berarti kamu adalah children of God. Kamu sudah dibaptis, kamu bisa bernubuat, atau pakai bahasa sekarang adalah kamu bisa berkhotbah. Kamu sudah dibaptis, kamu sudah dikhotbah seperti Saul, bukan berarti kamu adalah children of God. Bahkan kamu ikut sakramen, memang sudah di dalam teologi kekristenan sakramen tidak menyelamatkan, tetapi sakramen itu adalah kamu makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus. Dan kamu yang adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, ikut sakramen, dikatakan kamu minum penghakimanmu sendiri. Dan
Dikatakan mereka yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mempolusikan nama Tuhan. Yeskiel 36 ayat 20. Mereka mencemari nama Tuhan. Maka surat ini menggambarkan apa? Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan itu ada di dalam gereja. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu ada di dalam orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah berkhotbah, yang sudah ikut sakramen, dan bahkan mereka semua berada di dalam satu ruang lingkup gereja. Nama Tuhan dipolusikan oleh mereka. Wah, saudara, ini adalah sesuatu yang Agustinus very concerned untuk mengajak kita untuk ayo kita self kritik. Are you love God? Apakah kamu mencintai Tuhan? Apakah engkau loving God? Mencintai Tuhan di dalam kehidupan sehari-harimu? Sungguhkah engkau ke gereja mengasihi Tuhan, dibaptis mengasihi Tuhan, berkhotbah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, ikut sakramen mengasihi Tuhan? Atau kamu justru mempermalukan nama Tuhan? Saudara, inilah sesuatu yang sangat personal. Agustinus mengutip ini untuk mengajak setiap orang yang mengasihi Tuhan untuk apa? Untuk kita jangan ikut definisi daripada postmodernism, di mana loving God itu adalah sesuatu yang beyond border. Lalu mengatakan bahwa apa? Bahwa kita di gereja pun tidak mengasihi Tuhan, tidak mengapa. Kita berkhotbah tidak mengasihi Tuhan, tidak mengapa. Mengasihi Tuhan itu beyond border. Maka kalau kita di dalam melayani Tuhan, kita akhirnya menjadi orang yang mengasihi Tuhan, tidak mengapa. Toh kalau nanti kita akhirnya tobat lagi, ya nggak apa-apa. Tetap khotbah, dan sebagainya. Sebenarnya sesuatu yang kita lihat bagaimana Agustinus sangat-sangat personal. Concern untuk kita mengasihi Tuhan dengan lebih benar. Kita lihat ke poin berikutnya. Saya akan juga bacakan secara cepat. This is how the love of God is shown among us. The reason why the writer exhorts us is so that we may come to love God. Could we love him unless he first loved us? Though we are slow to love, let us not be slow to love in return. He loved us first. We do not even love in the same way as he. He loved the unrighteousness. He loved the unrighteous, but he took away the unrighteousness. He loves the sick, but he visited them to make them whole. Love, then, is God. This is how the love of God is shown among us. God sent his only Son into the world that we may live through him. As the Lord himself said, no one can have greater love than this, to lay down his life for his friend. This proof Christ's love for us, the fact that he died for us. How is the Father's love for us proof? By the fact that he sent his only Son to die for us. As the Apostle Paul say, he who did not spare his own Son, but delivered him up for us all, how will he not freely give us all things? Notice how the Father delivered up Christ, and so did Judas. Does it not seem that they did the same sort of things? There was a delivering up by the Father, a delivering up of himself by the Son, and a delivering us by Judas. The things done is the same. But what is it that set their action apart? This, the Father and the Son did it in love, but Judas did it in betrayal. So you see that we need to consider not what a person does, but with what mind and will he does it. Why do we bless the Father and detest Judas for doing the same deed?
We bless love and detest wickedness. Saudara, yang kedua ini kalau kita bisa juga bikin summary adalah Agustinus mau bicara bahwa apa? Tuhan telah menyatakan cinta kasih-Nya. Dan waktu dia menyatakan cinta kasih-Nya, dia menyatakan cinta kasih-Nya karena dia yang pertama mencintai kita. Dan karena dia yang pertama mencintai kita dan di dalam kesempurnaannya mencintai kita, di dalam kepenuhannya mencintai kita, pasti kita nggak bisa membalasnya. Pasti kita akan lebih slow to love, kita bisa lebih lambat untuk mengasihinya. Tetapi saudara, justru dia meskipun kita lebih lambat untuk mengasihinya, tetapi dia menyatakan semuanya, menyatakan di dalam kesempurnaannya, menyatakan di dalam kepenuhannya. Dia tidak setengah-setengah mengasihi kita. Dia nyatakan semuanya diberikan kasih-Nya kepada kita. Maka itulah kenapa ada konsep love then is God. Sudah, mungkin kita mengatakan, masa sih kalau God is love, oke, but love is God, tunggu dulu. Kalau love is God, bukankah berarti kita sedang mendewakan namanya cinta? Kalau kita mendewakan namanya cinta, pertanyaannya cinta yang bagaimana yang kita dewakan? Nah, saudara, kalau kita bilang ini adalah cintanya Tuhan, kan? Maka God is love. Lalu dikatakan love then is God. Di sini bukan mendewakan cinta, tapi sebenarnya kita melihat Tuhan adalah kasih, dan kasih itu dinyatakan, dan pernyataannya itu adalah pernyataan yang sempurna, yang penuh. Kita cuma kasihnya cuma terbatas, Tuhan kasihnya sepenuh-penuhnya. Dan sepenuh-penuhnya diberikan melalui kehadiran Kristus. Kematian Kristus untuk menebus saudara dan saya. Sehingga Bapa dan Anak datang menyatakan cinta kasih. Tapi kita juga tahu ada namanya Yudas. Yudas juga dikasihi Tuhan, nggak? Iya. Tapi kenapa Tuhan izinkan Yudas ada di situ? Untuk menjadi sebuah picture of us. Bahwa yang tadi kita bahas di dalam poin yang ke-6, satu slide sebelumnya, yaitu adalah orang di dalam gereja, orang di dalam sakramen bisa menjadi orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Contohnya di sini adalah Yudas. Yudas mengikuti Tuhan. Yudas melayani Tuhan. Tetapi kita juga melihat Yudas betray God. Dia melakukan pengkhianatan kepada Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan menyatakan cinta, Tuhan menyatakan cinta. Tapi Tuhan juga menyatakan cinta untuk apa? Untuk detect wickedness, yaitu dalam menunjukkan bahwa melalui cinta kasih, Tuhan juga menunjukkan hal-hal yang memalukan pada orang-orang yang unrighteous. Jadi saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, menyatakan cinta kasih Tuhan, tapi juga menyatakan wickedness pada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi kita pun juga sadar bahwa kita juga punya wickedness. Tapi orang yang tidak mengasihi Tuhan pun lebih lagi akan terbuka apa yang menjadi wickedness pada dirinya. Maka saudara, ini menunjukkan betapa loving God itu ada sesuatu yang sempurna dan full karena Tuhan sudah menyatakannya di dalam kepenuhannya, di dalam kesempurnaannya. Kita hanya bisa membalas dengan sedikit. Bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang diterima. Kenapa? Karena waktu kau hanya bisa memberi sedikit karena kau memang terbatas. Dan waktu dalam keterbatasanmu kamu memberi, kamu belajar untuk apa? Menikmati cinta dan juga belajar untuk tidak menjadi orang yang unrighteous di dalam mengikut Tuhan. Maka jalani itu terus-menerus. Bukan justru melewat border. Bukan justru
aturan ada, lalu justru kita breaking the law. Itu adalah ajaran yang tidak benar. Slide berikutnya, saudara sekalian. Saya juga akan bacakan. What I have said so far applies to actions that are similar. When they are different, we find people made fierce by love, and by wickedness made seductive gentle. A father beats a boy while a kidnapper cares him. Over a choice between blow and curses, who will not choose the curses and avoid the blow? But when you consider the people who give them, you realize that it is love that beats wickedness and curses. This is what I insist upon. Human action can only be understood by their root in love. All kind of action may appear good without proceeding from the root of love. But remember, turn also have flowers. Some actions seem truly savage, but are done for the sake of discipline motivated by love. Once and for all, I give you this one short command. Love and do what you will. If you hold your peace out of love. If you cry out in love. If you correct someone, correct them out of love. If you spare them out of love. Let the root of love be in you. Nothing can spring from it but good. Saudara, poin ini juga kalau kita bisa bikin summary adalah cinta. Dia katakan love and do what you will. Cinta dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mencinta. Nah, tentu saja saudara, ini adalah sesuatu yang nggak bisa lepas daripada standar. Konsep cinta itu ada standarnya, saudara. Tapi pertanyaannya, standarnya siapa? Standarnya adalah Kristus. Kristus tidak sembarangan mati. Kristus juga tidak sembarangan menyatakan cinta kasih. Dia mengasihi orang berdosa, tetapi dia juga di dalam standarnya untuk menyatakan akan apa yang menjadi konsep kasih. Kasih itu memang adalah sesuatu yang full of grace. Begitu gratis diberikan kepada manusia. Tapi kalau kutip daripada Dietrich Bonhoeffer, apa yang ada pada anugerah itu free but not cheap. Gratis tapi bukan berarti murahan. Jadi saudara, waktu kita melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ekspresikan, apa yang harus kita ungkapkan, itu semua ada standarnya, yaitu the root of love. And the root of love comes from the Lord. Dan pada saat kita bicara the Lord himself, maka waktu dia bicara tentang apa yang dia kasihi, waktu dia bicara apa yang dia benci, kita harus di atas dasar yang sama, fondasi yang sama, we love and do what you will. Bukan you will di situ bukan kemauanmu, bukan dengan kebebasanmu, tapi sebagai orang percaya. Do what you will. Sebagai anak Tuhan, do what you will. If you hold your peace out of love. If you cry out in love. If you correct someone, correct them out of love. If you spare them out of love. Let the root of love be in you. Nothing can spring from it but good. Jadi saudara, ini adalah sesuatu, the root of love itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita berarti tetap harus ada yang absolut mengatur kita. Nah, postmodernism tidak percaya ini. Postmodernism percaya bahwa there is no absolute in this world. Jadi waktu mengasihi Allah itu pun orang Kristen percaya ada standarnya, ada konsep nilainya. Tapi bagi orang postmodern konsep nilainya bukan Tuhan. Konsep nilainya itu kita yang bikin. Konsep standar daripada mengasihi itu bukan Tuhan yang menentukan. Karena kalau Tuhan yang menentukan itu absolut. Maka hidup itu relatif kok. Yang menentukan adalah kita.
Jadi saudara, ini perlu menjadi sebuah kesadaran bahwa waktu kita berhadapan dengan dunia yang postmodern, kita harus menjadi orang-orang yang tahu bahwa standar itu adalah something necessity. Nah, something necessity yang tidak boleh tidak ada. Waktu orang postmodern meniadakan standar. Meniadakan standar itu adalah standar mereka. Nah, standar kita justru adalah standar yang jauh lebih sempurna daripada no standard. Kenapa? Karena standar kita adalah Tuhan sendiri. Someone beyond us. Sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia nyatakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia mau kita hidupi, itu semua the root of love yang melampaui standar yang non-standard maupun standar yang humanistic standard. Jadi, saudara, the root of love must becomes from the Lord. Dan waktu the root of love must becomes from the Lord, maka saudara, waktu kita mengasihi Tuhan, saudara, apa yang kita lakukan, meskipun kelihatannya kaku, meskipun kelihatannya begitu memberikan ruang gerak yang kurang bebas, tapi waktu kita melakukannya itu di dalam fondasi yang benar di dalam Tuhan, God will give you goodness. Tuhan akan menunjukkan goodness dari setiap apa yang kita kerjakan. Maka itu adalah sesuatu yang sangat indah, yang seharusnya kita sama-sama bisa koreksi dalam diri kita. Ada dua poin terakhir, saudara. Coba kepada next berikutnya. Oke. No one has ever seen God. He is invisible and must be looked for not with the eye, but with the heart. But just as if we wish to see the sun, we should purge our eyes, wishing to see God, and let us purge the eye by which God can be seen. Where is this eye? Hear the gospel. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. But do not imagine God according to the lust of your eyes. If you do, you will create for yourself a huge form or an incalculable magnitude, which, like the light which you see with your body eyes, extend in every direction. Your imagination lets it fill realm after realm of space, all the vastness you can conceive of. Or maybe you picture for yourself a venerable-looking old man. Do not imagine any of these things. If you will see God, here is what you should imagine. God is love. What sort of face does love have? What shape is it? What size? What hands and feet does it have? No one can say. And yet it does have feet, those feet that carry people to church. It does have hand that reach out to the poor. It has eyes, those which we consider the needy. Blessed is the person, it is said, who considers the needy and the poor. It had ears, of which the Lord say, he that has ear to hear, let him hear. Surah ini adalah satu hal juga yang menggambarkan bagaimana Tuhan meskipun tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak bisa untuk melihat Dia. Memang secara kasat mata Tuhan tidak kelihatan, tapi must be looked with the heart, dengan hati. Melihat Tuhan dengan hati. Hear the gospel with heart. Dikatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hati yang murni. Diberkatilah mereka yang punya hati yang murni, karena mereka akan melihat Tuhan.
Hati yang murni berarti hati yang bagaimana, saudara? Hati yang memahami kasih Allah. Hati yang menyadari God is love. Dan bagaimana kita punya hati untuk menyadari kasih Allah? Maka dikatakan, punya kaki, bawa orang pergi ke gereja. Punya tangan, jangkaulah orang-orang miskin. Punya mata, cari orang-orang yang membutuhkan. Punya telinga, bawa mereka untuk mendengar firman. Itu namanya loving God. Itu yang namanya blessed man who loving God, who love God. Saudara, ini saya percaya Agustinus sangat-sangat down to earth untuk mengajak kita hari ini untuk melihat siapa bilang kita ini adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Siapa bilang kita tidak pernah melihat Tuhan? Siapa bilang kita tidak bisa bekerja bagi Tuhan? Loving God and ministry, loving God and church, loving God and Christianity. Itu adalah sesuatu yang something real. Something real di dalam Christian spirituality, yaitu with heart we serve, with heart we preach, with heart we proclaim the gospel, with heart we reach the poor man, the poor people. With heart we must learn how to carry people to church. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang belajar mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan sekedar, oh oke, aku mengasihi Tuhan, titik. Tidak. You must go to work. You must do something. You must learn. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama kerjakan. Kalau enggak, kita impossible berkata, aku telah melihat Tuhan. Impossible kita berkata bahwa saya mengasihi Tuhan. Impossible kalau kita berkata God is love and love is God. Saudara, impossible kalau kita tidak doing our spirituality. Spirituality bukan hoping, tapi doing. Bukan menjadi being spiritual, tapi doing spiritually. Nah, itu yang mesti kita bangun dalam kita mengasihi Tuhan. Terakhir, saudara. If any of you should wish to act out of love, brothers, do not imagine it to be self-abusing, passive, and limiting. And do not think that the love can be preserved by a sort of gentleness, or rather than listlessness. This is not how it is preserved. Do not imagine that you love your servant when you refrain from beating him, or that you love your son but you do not discipline him, or that you love your neighbor when you do not rebuke him. This is not love, that's faithlessness. Love should be fervent to correct. Take delight in good behavior, but amend what is bad. Love the person, but not the error of the person. God made the person, but the person alone made the error. Love what God made, not what the person made. If you love one thing, you remove another. When you esteem one thing, you change another. But if you are severe, let it be out of love for the sake of correction. This is why love was represented by the dove which descended upon the Lord. Why did the Holy Spirit who pours love into us take the form of a dove? The dove has no bitterness, yet she fights with beak and wings for her young. Hers is a fierceness without bitterness. In the same way, when the father chastises his son who does not sow for discipline, as I said earlier, the kidnapper inflicts the child with a bitter endearment in order to sell him, a father for the sake of correction, justice without bitterness.
Saudara, ini adalah bagian yang mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu mau katakan dengan cinta kasih, itu harus di dalam disiplin. Harus ada disiplin, harus berani rebuke, harus berani untuk fervent to correct, harus berani untuk amend what is bad. Karena error itu bukan dari Tuhan, error in the person. Jadi panggilan kita adalah love what God made and not what the person made. Jadi betul-betul adalah kita mencintai apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang manusia lakukan, jangan kamu cintai. Maka saudara menjadi orang Kristen yang disiplin, menjadi orang Kristen yang berani bicara benar, itu benar, salah itu salah, dan berani untuk memberikan correction, berani menyatakan segala sesuatu di dalam porsinya tanpa takut. Saudara, itu adalah satu pembelajaran untuk bagaimana mengasihi Tuhan. Berarti mengasihi Tuhan butuh disiplin. Mengasihi Tuhan ada aturannya. Mengasihi Tuhan ada hukumnya. Jadi orang-orang postmodern waktu mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan sebebas-bebasnya, jadi nggak usah ada hukum yang mengatur, nggak perlu ada apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang tidak Tuhan ajarkan, maka kita mengatakan semua diperbolehkan. Itu adalah sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Jadi, love what God made and not what the person made. Saudara, itu adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama untuk pelajari bersama. Dengan demikian, saudara-saudara kan dari orang yang sangat tahu bahwa di dalam apapun yang kita kerjakan, kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia bagi Dia. Oke, saudara, sebelum kita tutup, ada satu doa yang ada pada diri Agustinus. What do I love when I love God? Not the beauty of any bodily things, nor the order of seasons, nor the brightness of light that rejoice the eye, nor the sweet melodies of all songs, nor the sweet fragrance of flower and ointment and spices, not manna, nor honey, nor the limb that carnal love embrace. Not of these things do I love in loving my God. Yet in the sense I do love light and melody and fragrance and food and embrace when I love God, my God, the light and the voice and the fragrance and the food and embrace in the soul. When lights shine upon my soul, which no place can contain, that voice sound which no time can take from me. I breathe that fragrance which no wind scatter. I eat the food which is not lessened by eating, and I lie in the embrace which safety never comes to sunder. This is what that I love when I love my God. Saudara, ini adalah satu doa yang sangat-sangat intim, luar biasa. Kalau secara Indonesia, dalam bahasa Indonesia saya coba untuk bacakan. Bukan keindahan sebuah tubuh atau urutan musim, bukan kecerahan cahaya yang menyenangkan mata, bukan melodi manis dari semua lagu, bukan aroma manis bunga dan minyak urapan dan rempah-rempah, bukan madu atau mana, bukan anggota tubuh yang dipeluk oleh cinta duniawi. Tak satu pun dari hal-hal ini yang saya sukai dalam mencintai Tuhan. Namun dalam arti tertentu, aku menyukai cahaya dan melodi, dan aroma dan makanan dan merangkul ketika saya mencintai Tuhan saya. Cahaya dan suara, aroma dan makanan dan pelukan dalam jiwa. Ketika cahaya itu menyinari jiwa saya yang tidak ada tempat dapat berisi. Suara yang terdengar tidak dapat diambil dari saya. Saya menghirup aroma yang tidak dihamburkan angin. Saya memakan makanan yang tak berkurang dengan makan, dan saya berbaring dalam pelukan yang tak pernah membuat kenyang. Inilah yang saya cintai ketika saya mencintai Tuhan saya. Surat doa ini menyatakan bahwa why do I love when I love God? Apa yang aku cintai waktu aku mengasihi Tuhan? Di sini kalau kita bikin secara brief adalah I love you because you are you. Aku mengasihi Engkau Tuhan
karena Engkau adalah Engkau. Seperti Engkau berkata, I am who I am. Maka saya berkata, why do I love when I love my God? Because you are you. Karena kamu adalah kamu. Kamu adalah Allah yang sempurna. Kamu adalah Allah yang penuh. Kamu adalah Allah yang tidak terbatas. Kamu adalah Allah yang suci. Kamu adalah Allah yang benar. Mengasihi manusia ada kesalahan. Mengasihi manusia ada keterbatasan. Mengasihi sama manusia ada dosa. Mengasihi sesama manusia ada lacking. Tapi mengasihi Tuhan, there is no lacking. Mengasihi Tuhan itu penuh dengan kesempurnaan. Pertanyaannya, mengasihi Tuhan dengan lacking pasti adalah melayani di dalam, mengasihi di dalam ketidaksempurnaan. Tapi Tuhan justru memberikan I am who I am. Dan waktu Agustinus berkata, why do I love when I love my God? Dan waktu kita memanggil Tuhan, because you are you. Maka setiap kita akan sadar bahwa apa? Setiap kita akan sadar, karena Engkau adalah sempurna yang penuh itu. Tidak ada yang bisa saya cintai lebih daripada Engkau. Istriku aku cinta, anakku aku cinta, papa mamaku aku cinta, orang-orang lain aku cinta, tapi aku tidak bisa mencintai lebih daripada mencintai Engkau. Karena aku mencintai mereka di dalam ketidaksempurnaan. Tapi Engkau mencintai mereka, Engkau mencintai aku di dalam kesempurnaan. I love my God because you are you. Kiranya Tuhan memberikan self-kritik kepada kita, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Siapa saya, sehingga saya di zaman postmodern ini masih dapat percaya pada Tuhan? Kenapa saya bisa jadi orang reform di zaman postmodern? Di saat orang postmodern paling nggak suka orang reform. Orang postmodern paling nggak suka orang Kristen. Tapi kenapa kita justru menjadi orang-orang yang harus mengasihi Tuhan? Because God is God. Because God said, I am who I am. Because you are you. Mari kita bangun kembali spiritualitas kita, semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap apa yang sudah kami bahas pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, kami sangat terbatas. Untuk memahami semua ini, kami butuh kelapangan dada, kerendahan hati. Untuk mempercayai bahwa Engkau adalah Engkau. Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa kami. Mohon ampun atas setiap perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran, maupun kesaksian-kesaksian hidup yang memalukan nama Tuhan. Ajar kami lebih mengasihi-Mu, Tuhan. Ajar kami mengasihi lebih benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berhenti sampai di sini. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus tetap mengingatkan kami. Bagaimana kami tetap mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru kami yang kami panjatkan dan kami serukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan melanjutkan dengan kita masuk di dalam persembahan, dan kita juga bersama-sama akan mempersiapkan diri menyanyikan pujian yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam persembahan.